Monetisasi YouTube sekarang nggak perlu lagi 1000 subscriber. Ya, kamu nggak salah dengar. Tahun 2025 ini jadi tahun paling mengejutkan bagi semua konten kreator. Karena YouTube secara resmi mengubah syarat monetisasi yang selama ini jadi momok bagi YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF. Channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Bayangkan ya, kalian itu punya channel YouTube ya dengan cuma 500 subscriber, tapi sudah bisa menghasilkan uang dari video kalian. Kedengarannya memang mustahil ya, tapi ini resmi dari YouTube tahun 2025. Yes, mulai tahun ini, YouTube memperkenalkan sistem baru yang memungkinkan monetisasi tanpa harus mencapai 1000 subscriber. Ini bukan kabar burung, ini bukan bocoran abal-abal, ini adalah update resmi dari YouTube yang mengubah peta permainan para konten kreator, khususnya bagi pemula. Dan di video panjang ini, kita akan bahas tuntas syarat terbaru monetisasi YouTube di tahun 2025 ini. Kita akan kupas semua peraturannya, jalurnya, strateginya, bahkan trik-trik tersembunyi yang sering luput dari perhatian kreator pemula. Jadi, kalau kalian punya mimpi jadi YouTuber sukses, bahkan tanpa banyak subscriber, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, kita terlebih dahulu mengetahui sejarah singkat syarat monetisasi YouTube ya. Dulu, sebelum tahun 2017, hampir semua channel bisa langsung monetisasi. Tapi, sejak era YouTube Partner Program diatur ulang, muncul persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 12 bulan atau 1 tahun. Ini bikin banyak pemula merasa terhambat. Nah, kemudian masuk di tahun 2023 sampai 2024, YouTube mulai memperhatikan pertumbuhan short. Lalu muncullah opsi monetisasi lewat jalur short dengan syarat yang sedikit berbeda. Dan sekarang 2025 membawa gebrakan besar ya. YouTube membuat skema monetisasi lebih fleksibel dan terbuka, terutama buat konten kreator kecil yang aktif dan konsisten. Sebelum kita masuk ke teknisnya, mari kita bahas dulu kenapa YouTube tiba-tiba kasih jalan baru monetisasi yang lebih mudah. Yang pertama, karena persaingan dengan TikTok dan Instagram Reels. Short form konten berkembang pesat. TikTok mengubah cara orang menikmati video. Instagram dan Facebook ikut bersaing. YouTube pun nggak akan tinggal diam ya, maka short jadi senjata utama. Yang kedua, YouTube butuh kreator baru yang berkualitas. Nah, YouTube sadar ya bahwa banyak kreator kecil yang punya ide segar, tapi terhambat syarat berat seperti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yang ketiga, mendorong keadilan algoritma. YouTube ingin memberikan peluang ke semua kreatornya, bukan hanya yang punya modal besar atau jaringan luas. Dan akhirnya, YouTube buka jalur kedua, monetisasi yang jauh lebih ringan. Tapi tetap perlu strategi niat dan konsisten. Nah, perbandingan jalur monetisasi klasik versus jalur baru ya. Kalau jalur klasik, teman-teman, tetap berlaku ya. 1000 subscriber, 4000 jam tayang, publik dalam 12 bulan. Atau 10 juta view short dalam 90 hari. Sedangkan jalur baru 2025 ini lebih mudah lagi. Hanya membutuhkan 500 subscriber. 3 video publik dalam 90 hari terakhir. Dan salah satu dari video tersebut, itu ada 3000 jam tayang publik, itu non-short ya, artinya video panjang dalam 12 bulan. Atau kalian bisa gunakan yang jalur 3 juta view shorts dalam 90 hari. Ini kabar gembira buat kalian yang baru mulai. Jalur ini dibuat khusus untuk kreator aktif, bukan kreator populer. Kuncinya konsisten dan engagement. Bagaimana sih caranya atau langkah kita menuju monetisasi jalur baru? Yang pertama, kalian harus bangun channel yang siap dinilai terlebih dahulu. Gunakan nama channel yang jelas dan mudah diingat. Pasang banner yang menarik. Tulis deskripsi channel yang menjelaskan isi konten kalian. Dan tambahkan link media sosial dan email bisnis jika kalian punya. Yang kedua,
upload 3 video berkualitas dalam 90 hari. YouTube ingin tahu bahwa kalian kreator aktif, bukan cuma upload 1 video terus hilang. Ini kunci utama dari jalur baru. Buat jadwal upload ya, 1 video per minggu atau 3 video per bulan, itu minimal sekali. Gunakan tools AI seperti CapCut, ChatGPT, dan Canva untuk bantu editing dan scripting. Yang ketiga, strategi dapatkan 3.000 jam tayang atau 3 juta view shorts. Untuk 3.000 jam tayang, kalian bisa fokus ke konten edukasi berdurasi panjang, bisa 5-10 menit. Yang kedua, gunakan teknik retensi, buka dengan hook yang kuat, lalu baru storytelling. Yang ketiga, buat playlist agar penonton nonton video kamu secara maraton. Untuk 3 juta view short, kalian bisa ikuti tren audio viral, itu lebih mudah menjangkau audiens. Kemudian bisa gunakan judul menarik dan deskripsi singkat. Tulis juga caption di dalam video agar bisa dinikmati tanpa suara. Pastikan kualitas visual atau pakai rasio 9:16. High contrast, warna yang cerah, itu lebih mudah video kalian FYP. Nah, ada beberapa kesalahan fatal yang membatalkan monetisasi ya. Banyak kreator sudah capek-capek upload, udah dapat view banyak, tapi ditolak monetisasinya. Kenapa? Kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama yaitu reupload konten dari TikTok atau Instagram tanpa diedit ulang. Yang kedua, menggunakan musik berat cipta tanpa izin. Yang ketiga, video berisi kekerasan, ujaran kebencian, atau konten beresiko. Yang terakhir, channel penuh spam atau komentar palsu. Nah, satu pelanggaran pedoman komunitas dalam 90 hari bisa langsung membatalkan peluang kalian lolos monetisasi. Meski view dan jam tayang kalian sudah cukup ya, atau sudah terpenuhi. Dan bagaimana sih cara meningkatkan engagement? Engagement adalah bukti kalau penonton suka dan aktif. Ini jadi salah satu penilaian penting di YouTube. Cara menaikkannya, yang pertama kalian bisa ajak penonton untuk komen. Beri pertanyaan di akhir video. Kemudian balas komentar dengan hangat. Kalian bisa juga buat polling atau konten interaktif. Dan kalian bisa pin komentar menarik dari penonton ataupun audiens kalian. Channel kecil yang aktif engagement-nya punya peluang lebih besar dibandingkan channel besar yang cuek sama penonton. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi setelah monetisasi aktif? Biasanya ada pemberitahuan, notifikasi, selamat kamu sudah lolos YouTube Partner Program. Nah, tapi tugas kalian belum selesai. Berikut yang harus kalian lakukan setelah kalian dapat monetisasi. Yang pertama, aktifkan semua sumber penghasilan ya, mulai dari iklan, super thanks, membership jika memenuhi syarat, shorts bonus, YouTube Shopping, atau untuk produk. Nah, pantau YouTube Studio kalian ya, cek CTR, waktu tonton rata-rata, video mana yang performnya tinggi, buat varian yang baru. Kemudian baru diversifikasi konten, misalnya kombinasikan short dan video panjang, atau eksperimen konten live jika bisa. Nah, kesimpulannya, kalian bisa banget monetisasi YouTube tanpa harus menunggu 1000 subscriber. Tapi kalian tetap harus punya niat serius, strategi yang benar, dan konsisten dalam berkarya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu channel ini dengan klik tombol like, share, dan juga subscribe. Tulis juga komentar kamu sedang berjuang di jalur mana, klasik atau jalur baru. Dan jika kalian ingin dibuatkan tutorial lainnya, kalian bisa langsung aja berkomentar di sini. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.